Selamat pagi. Kita akan membahas tentang pengembangan instrumen, ya. Ini sangat penting sekali, di mana kita tahu bahwa instrumen itu adalah alat pengumpul data di dalam suatu penelitian. Kemudian data yang terkumpul yang kita gunakan instrumen tadi itu adalah bermanfaat untuk kita bisa menguji hipotesis dalam suatu penelitian. Instrumen itu bisa kita buat sendiri atau kita sudah menggunakan instrumen yang baku. Nah, dalam memahami tentang pengembangan instrumen ini, maka di sini Ibu akan bahas hal-hal yang sangat penting di dalam langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen. Ya. Ini langkah-langkah penyusunan pengembangan instrumen. Kita mengembangkan instrumen, yang pertama harus kita terlebih dahulu mengkaji konsep dari variabel penelitian kita yang hendak kita ukur. Kemudian kita rumuskan, ya, dalam suatu definisi konseptualnya itu apa, ya. Ini yang kita rumuskan, konstruk dari variabel tersebut. Ya, konstruk itu adalah pengertiannya konsep, ya. Kemudian dari kajian teoritis tadi, ya, kita buat definisi konseptualnya, kemudian kita definisikan secara operasional, itu yang dibangun dari definisi kajian teoritis tadi yang dibuat oleh peneliti. Misalnya begini, ya, kita mau mengukur motivasi berprestasi. Ya, kita dalam kajian pustaka sudah melihat apa sih yang dimaksud dengan motivasi berprestasi. Kemudian dari kajian teoritis itu kita definisikan secara konseptual bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya, maupun yang dibuat atau diraih oleh orang lain. Itu kita buat definisi konseptual. Nah, dari situ kemudian kita rumuskan lagi konstruk dari variabel tersebut menurut konsep yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Nah, ini namanya definisi operasional. Nah, definisi operasional dari motivasi berprestasi ini misalnya, motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya, maupun yang dibuat atau diraih orang lain. Yang sama tadi, ya, definisinya sama dengan konseptual tadi. Nah, yang bedanya di sini, yang dapat diukur melalui berusaha untuk unggul dalam kelompoknya, menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, menyukai tantangan, menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, dan menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik, dan risiko tingkat menengah. Ini dinamakan konstruk yang dibangun pengertiannya suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti. Nah, itu, ya, dari variabel motivasi berprestasi. Kemudian berdasarkan konstruk yang dikembangkan oleh peneliti tadi, dikembangkanlah suatu dimensi dan indikator variabel, ya, yang sesungguhnya yang telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah 1 tadi, definisi konseptualnya.
Nah, dari situ dibuatlah kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen itu bentuknya adalah tabel spesifikasi yang memuat dimensinya, itu maksudnya dimensi yang pengukurnya apa? Itu variabelnya, dimensinya variabelnya. Variabelnya tadi mungkin motivasi berprestasi ya, berarti dimensinya motivasi berprestasi. Kemudian indikatornya disusun dari definisi operasional tadi. Nah, kemudian nomor butirnya. Nah, kemudian setelah kita buat ya di kisi-kisi instrumennya, maka kita menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum. Itu maksudnya ya, apakah nanti yang kita buat tadi berdasarkan konstruk yang definisi operasionalnya tadi, itu dimana kisi-kisi itu bisa berupa pernyataan atau pertanyaan ya. Itu kita buat apakah pernyataan itu dari positif ke negatif atau negatif ke positif atau sebaliknya ya. Dari setiap indikator ya yang ada dari definisi operasionalnya tadi ya. Misalnya motivasi berprestasi, dimensinya variabelnya, indikatornya dari definisi operasional tadi ya. Pertama, berusaha unggul, berarti indikator 1. Kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Ketiga, apa tadi? Sampai 6 ya, definisi operasionalnya itu. Menyukai tantangan. Nah, dalam indikator pertama, berusaha unggul, itu kita buat apakah itemnya itu dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Item berapa yang positif itu, item berapa yang negatifnya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya kalau item indikatornya berusaha unggul, nah, kita buat itemnya 1 misalnya, dia pernyataannya positif. Nah, pernyataan positif, nah tadi kita sudah buat rentang ya, pakai skala apa gitu ya, skala Likert atau apa dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita buat pernyataan, saya bekerja keras agar prestasi saya lebih baik daripada teman-teman. A selalu, B sering, misalnya C kadang-kadang, D jarang, E tidak pernah. Berarti di sini rentang pernyataannya dari positif ke negatif ya, seperti itu ya. Kita tulis butir-butir instrumen itu berdasarkan tadi indikatornya ya. Kemudian setelah kita tulis butir-butir yang item itu yang merupakan konsep instrumen, itu harus kita validasi ya. Instrumen itu supaya bisa dipakai divalidasi terlebih dahulu, baik secara teoretik maupun secara empirik. Kalau validasi teoretik itu bisa dilakukan oleh pakar ya, atau panel ya. Pada dasarnya itu menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruknya, benar tidak. Nah, itu tepat enggak ya, seperti tadi kalau kita definisikan motivasi berprestasi itu diukur dari berusaha unggul dalam menyelesaikan. Nah, itu hasil telaah sudah atau hasil telaah juga dari pakar, atau bisa juga kalau dalam penelitian skripsi pembimbing ya, istilah pembimbing. Nah, tapi tidak cukup hanya validasi ahli, ini juga harus dilakukan secara validasi eksperimen ya. Nah, ini yang ke-9, setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoretik atau secara konseptual, barulah instrumen tersebut dilancarkan keperluan uji coba. Jadi uji coba instrumen ya, teoretik dan empirik. Jadi itu namanya kalau uji coba instrumen itu empirik ya. Ini seperti tadi validasi empirik. Nah, yang